Halo guys, gue dari Cyber Security Community akan menjelaskan materi tentang computer networking. Komunikasi merupakan satu proses penyampaian informasi seperti pesan, gagasan, dan ide dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam dunia komputer, ada yang disebut sebagai data communication. Data communications itu merupakan pertukaran data antara dua perangkat melalui sebuah media transmisi seperti kabel. Misalkan, ada Bob dan Ana, mereka ingin berkomunikasi dari jarak jauh. Bob mengetik pesan yang nantinya dikirim ke Ana. Pesan yang Bob ketik ini nantinya akan dikonversikan dulu menjadi angka bit agar bisa dikirim. Setelah dikonversi jadi bit, lalu dikirim melalui sebuah medium, contohnya kabel. Ketika pesan Bob sampai di perangkat Ana, bit-bit itu akan dikonversi kembali agar Ana dapat membaca pesan yang Bob kirim. Sebuah sistem data communication terdapat 5 komponen, yaitu message, sender, receiver, transmission medium, dan protokol. Berikut merupakan gambaran dari model data communication. Pertama, ada message, berisi informasi yang dikomunikasikan. Terus ada sender. Sender itu device yang mengirim message. Terus ada receiver, device yang menerima message. Lalu ada transmission medium, media yang digunakan untuk mengirimkan atau mentransferkan data. Lalu ada protokol, merupakan aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Switching berasal dari kata switch yang berarti mengalihkan. Switching adalah suatu sistem yang dipakai untuk menghubungkan jalur komunikasi. Dalam dunia jaringan, teknik switching yang paling sering kita jumpai itu ada dua, yaitu circuit switching dan packet switching. Perbedaan yang paling mencolok dari kedua teknik switching ini adalah jalur yang dipilih untuk mengirim data. Circuit switching itu menggunakan jalur yang tetap, sedangkan packet switching bisa menggunakan jalur yang berbeda-beda. Circuit switching mengirim data dengan mengumpulkan datanya menjadi sebuah blok. Setelah itu membuat jalur antara sender dan receiver, lalu dikirim dan ketika sampai data yang diterima sudah terurut, sehingga tidak perlu diurutkan lagi. Sedangkan paket switching, dia memotong data menjadi kecil-kecil, lalu potongan data satu sama lain langsung dikirim tanpa membuat jalur antara sender dan receiver. Dan urutan data akan diurutkan ulang datanya ketika datanya sampai. Contoh penerapan dari circuit switching adalah sistem telepon zaman dahulu, sedangkan contoh penerapan dari paket switching adalah GPRS. Network adalah dua perangkat atau lebih yang terhubung melalui tautan. Tautan merupakan jalur komunikasi yang mentransfer data dari satu perangkat ke yang lainnya. Agar komunikasi dapat terjadi, dua buah perangkat harus terhubung dengan cara tertentu ke link sama secara bersamaan. Ada dua jenis koneksi yang mungkin terjadi, yaitu point-to-point dan multi-point. Point-to-point, jenis koneksi perangkat yang menghubungkan perangkat dengan perangkat lainnya dengan menggunakan tautan khusus. Dengan kata lain, satu perangkat terhubung dengan tepat satu perangkat. Sedangkan multi-point, jenis koneksi perangkat yang menghubungkan satu buah perangkat dengan perangkat lainnya pada waktu yang bersamaan. Dengan kata lain, satu perangkat dapat terhubung dengan banyak perangkat. Koneksi point-to-point seringkali tidak ekonomis dan tidak praktis dibandingkan dengan multi-point. Ada 3 jenis data communication network, yaitu local area network, metropolitan area network, dan wide area network. Jaringan LAN hanya mencakup wilayah kecil, seperti gedung. Jangkauan koneksi LAN hanya sekitar 1 km. Jaringan MAN merupakan suatu jaringan dalam suatu kota. Jangkauan koneksi MAN lebih luas, sekitar 50 hingga 100 meter. Jaringan WAN merupakan jaringan yang dapat menghubungkan antar negara dan memiliki cakupan yang paling luas di antara ketiganya. Istilah physical topology memiliki arti hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan seperti node, link, dan station secara virtual. Node merupakan suatu unit komputer atau perangkat lainnya yang terhubung dalam suatu jaringan. Sedangkan link merupakan sebuah acuan dalam dokumen hypertext ke dokumen lain atau sumber lain. Station adalah kabel jaringan yang merupakan terminal bagi klien dan server. Kenapa istilah physical topology tadi dikatakan secara virtual? Kita ambil contoh ring topology. Pada kenyataannya, penempatan device-nya tidak selalu bulat tepat seperti apa yang digambarkan.
Ada 4 dasar topologi, yaitu bus, ring, star, dan mesh. Bus topologi. Dalam topologi ini, masing-masing komputer terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan pada ujung kabel harus diakhiri dengan terminator. Kelebihan yang terdapat pada bus topologi yaitu instalasi topologi ini murah dan juga sederhana. Kabel yang digunakan sedikit, penambahan perangkat pada jaringan mudah. Kekurangan yang terdapat pada bus topologi yaitu jika ada satu buah kabel terputus, semua jaringan akan mati dan jangkauan kabel terbatas. Ring topologi. Pada masing-masing node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Data akan dikirim secara sirkular dan jika perangkat yang dituju itu jauh, data harus melewati beberapa perangkat terlebih dahulu untuk mencapai tujuan. Kelebihan dari ring topologi ini yaitu instalasinya murah, bentuk jaringan sederhana, tidak akan terjadi collisions, tabrakan data, karena dalam satu waktu hanya satu perangkat saja yang dapat mengirimkan data. Kekurangan dari ring topologi ini yaitu sulit untuk menambah perangkat baru, sulit untuk di-troubleshoot. Jika ada satu kabel yang terputus, jaringan akan mati. Star topologi. Sesuai dengan namanya, susunan star topologi sama seperti lambang bintang. Topologi ini memiliki satu buah node inti di tengah yang dapat menghubungkan node-node lainnya. Kelebihan dari star topologi yaitu penambahan atau pengurangan perangkat baru mudah. Jika ada satu kabel yang terputus, tidak mempengaruhi jaringan lainnya. Kekurangan dari star topologi yaitu instalasinya mahal, memerlukan kabel yang panjang. Jika sebuah node yang dijadikan inti itu rusak, jaringan akan mati total, karena node inti ini yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Mesh topologi merupakan gabungan dari topologi ring dan juga star. Setiap perangkat terkoneksi dengan semua perangkat lainnya di dalam jaringan yang sama dan dapat mengimplementasikan routing. Routing adalah proses untuk memilih jalur yang harus dilalui paket. Kelebihan dari mesh topologi yaitu troubleshootingnya mudah. Jika terdapat kabel yang terputus, masih ada jalur lainnya untuk mencapai tujuan. Terdapat keamanan dan privasi data. Kenapa terdapat keamanan dan privasi data? Karena pada topologi mesh, pertukaran data memanfaatkan jalur dedicated. Maksudnya jalur dedicated itu adalah data dikirim langsung ke perangkat yang bertujuan tanpa melewati perangkat lainnya. Jadi user lain tidak dapat melihatnya. Kekurangan dari mesh topologi yaitu instalasi dan konfigurasinya rumit. Instalasinya juga mahal, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. OSI merupakan kependekan dari Open System Interconnections, yang merupakan sebuah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer yaitu interoperabilitas sistem komunikasi yang beragam dengan protokol standar. Model ini membagi sistem ke dalam lapisan abstraksi. OSI layer dibagi menjadi beberapa layer dengan maksud untuk mempermudah diperbaiki jika terjadi kesalahan di dalam satu sistem sebagai salah satu maksudnya. OSI layer dibagi menjadi 7 bagian. Ketujuh bagian tersebut antara lain dari layer pertama yaitu physical layer, data link, network, transport, session, presentation, dan application layer. Physical layer mengkonversi data digital ke format cahaya atau electrowave, lalu mengirimkan transmisi sinyal antara perangkat pengirim dan perangkat penerima. Lapisan ini merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik, seperti kabel. Data link layer yang memiliki fungsi untuk framing. Framing adalah pengelompokan bit-bit yang diterima secara mentah-mentah dari layer 1 dan mengkonversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. Layer ini juga melakukan physical addressing, membuat perangkat dapat mengakses media transmisi pada layer 1. Contoh protokol yang ada di layer kedua adalah ARP dan CDP. Network layer memiliki fungsi untuk menghasilkan IP address, mengirim paket data dari host ke host, dan routing. Contoh protokol yang ada di layer ketiga adalah IP dan ICMP. Transport layer memiliki fungsi untuk pemilihan service yang akan dipakai dan dapat menentukan service tersebut reliable atau tidak. Contoh protokol yang ada di layer keempat adalah TCP dan UDP. Session layer memiliki fungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibangun serta mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi. Contoh protokol yang ada di layer kelima adalah NFS dan SQL. Presentation layer
memiliki fungsi untuk melakukan translate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikasi. Layer ini juga yang melakukan proses encrypt, compress, dan juga sebaliknya. Contoh protokol yang ada di layer ke-6 adalah TLS dan SSL. Application layer memiliki fungsi untuk menampung aspirasi dari user, menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan error pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Contoh dari protokol yang ketujuh ini adalah HTTP atau HTTPS dan juga FTP. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Karena keterbatasan waktu, nanti saya lanjut di part video selanjutnya ya. Ditunggu ya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe. Bye.